Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Rahayu. Alhamdulillah, bahagia sekali kami Prof hari ini bisa bertemu dengan Prof. Dan terima kasih Prof bersedia bersama-sama kami, bersama YABI. Saya Sopon Diana, selaku sekretaris di YABI, dan Bu Miske selaku wakil ketua bidang pendidikan. Hari ini kami akan bincang-bincang santai dengan Prof tentang perjuangan Kartini, di mana buku ada 3 jilid buku yang sudah Prof tulis langsung. Jilid pertama tentang kumpulan surat-surat dari Kartini, kemudian jilid kedua tentang harapan, renungan, dan cita-cita dari Kartini. Kemudian yang jilid 3 bagaimana sudah untuk gender, kesetaraan gender dengan perjuangan Kartini gitu. Dan sekali lagi kami bersyukur, terima kasih Prof sudah berkenan hadir. Saya sendiri Sopon Diana selaku sekretaris di yayasan, kemudian ada Ibu Miske wakil ketua bidang pendidikan di Yayasan YABI. Prof mohon izin sedikit akan disampaikan paparan sekilas tentang YABI, organisasi Yayasan Amal Bakti Ibu Indonesia, yang akan disampaikan oleh Bu Miske. Ya, izin Prof. YABI, Yayasan Amal Bakti Ibu Indonesia, merupakan sebuah yayasan yang didirikan oleh Ibu Sulasikin Nur Pratomo yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan karakter anak bangsa. Nah, YABI ini menitik beratkan pada 4 nilai, yaitu yang pertama, perdamaian, kemudian yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama, antar golongan dan juga suku. Yang ketiga adalah tolong menolong, dan yang keempat adalah nilai cinta tanah air. Demikian. Terima kasih Bu Miske. Nah, untuk itu silakan Prof, kami mohon Prof bisa bagaimana latar belakang penulisan buku sehingga buku ini tercipta dalam 3 jilid. Kami persilahkan Prof untuk menyampaikan paparannya. Pertama-tama senang sekali saya bisa menginjak kaki di yayasan ini gitu. Karena waktu itu Ibu Umur sangat banyak membicarakan mengenai yayasan ini. Jadi saya senang sekali bisa hadir di sini sambil memperkenalkan buku saya. Karena ini buku Kartini. Jadi saya sekarang diminta memperkenalkan diri ya ini sudah pensiun berapa tahun ya, 99 jadi 26 tahun pensiun ya. Dan selama pensiun itu memang selalu sama penasihat-penasihat Pak harus aktif. Jadi saya aktif sekali. Dan aktif itu ada belokannya, yaitu pada tahun 13 saya dari teknologi pendidikan dan teknologi pindah ke penelitian saya ke naskah kuno. Pertama dengan mengajukan Baba Diponegoro kepada MOW, Memory of the World, Ingatan Dunia UNESCO. Jadi tahun 13 Baba Diponegoro diterima oleh UNESCO. Sudah itu saya aktif dengan Perpusnas, Perpustakaan Nasional, dan juga dengan Andri untuk mengajukan arsip-arsip atau naskah kepada UNESCO. Jadi setelah 15 itu Asia Afrika. Kemudian saya menceburkan diri dalam budaya Panji. Jadi surat-surat Panji dan budaya Panji itu di studi UNESCO tahun 17. Banyak orang tidak ngerti Panji, saya pun awalnya juga tidak ngerti Panji, tapi merupakan satu-satunya budaya Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Kita kan budaya kita kebanyakan masuk, jadi Ramayana dari India, dan satunya apa namanya Mahabharata dari India. Tapi ini kalau Panji kita ekspor ke Thailand, ke Burma dan sebagainya. Nah setelah Panji ada hikayat, ada naskah-naskah kuno dari Aceh dan sebagainya. Nah 2 tahun yang lalu Andri, Arsip Nasional pun
mengajukan Kartini dan kegiatan wanita atau perkembangan wanita Indonesia. Tetapi karena arsip-arsipnya masih belum terkumpul dari perjuangan wanita, Kewani dan sebagainya, maka diputuskan untuk mengajukan surat-surat Kartini. Jadi saya masuk di dalamnya sebagai Dewan Pakar. Nah, 2 tahun diajukan dan tanggal 11 kemarin diterima oleh UNESCO. Jadi sungguh ini bulan April adalah bulan Kartini, tapi sekaligus mendapat kado, mendapat hadiah dari UNESCO, diterimalah surat-surat Kartini. Saya sendiri bertekad untuk menulis tentang Kartini karena buku-buku tentang Kartini yang sampai sekarang suratnya tidak lengkap. Jadi buku pertama tahun 11 itu dalam bahasa Belanda hanya 105 surat. Lalu terjemahan juga 105 semua berdasarkan yang pertama itu. Itu pun 105 surat dipotong, disensor. Ya, karena apa? Buku yang pertama itu mencari dana untuk membangun sekolah Kartini. Jadi Kartini itu sangat populer di Belanda dan orang Belanda menyumbang untuk membangun sekolah. Jadi sekolah Kartini pertama itu di Semarang, yaitu di Jogja, di Bogor dan sebagainya. Jadi dan buku saya juga tahun yang lalu bulan Oktober selesai. Itulah riwayatnya bagaimana saya terlibat dalam Kartini. Tapi orang masih bertanya, kenapa kok Bapak tergugah menulis Kartini? Itu pertama kali tahun 15 kelas 3 SMP, saya masih bisa bahasa Belanda waktu itu. Ya, karena kita bicara bahasa Belanda itu kan dari kebudayaan Belanda. Nah, saya mendapat dari perpustakaan pinggir jalan yang buku bahasa Belanda itu sudah kubuh itu. Saya baca, saya terharu sekali. Saya terlinang-linang air mata saya karena seorang gadis dari Jepara kok begitu paham mengenai bahasa Belanda, begitu paham menulis semua bahasa Belanda, surat-suratnya. Kedua adalah kok begitu bagus tulisnya, sampai di Belanda karya Kartini itu sudah bertingkat sastra bahasa Belanda. Ya. Tetapi di kita belum. Nggak ada, kita kan bahasa Indonesia. Ya, nggak bisa, kan harus dinilai sesuai dengan bahasanya. Lalu itu, tapi yang ketiga, yang paling mengagumkan yang membuat saya dia terharu adalah bahwa semudah itu, karena dia menulis pertama banyak suratnya yang tiba-tiba melonjak itu pada umur 20 tahun. 99 dan 1889 itu renungannya, cita-citanya, dan itu cita-citanya untuk membantu perempuan Indonesia, atau waktu itu masih perempuan Jawa, karena kata Indonesia belum diketemukan. Waktu itu masih Jawa semua, jadi perempuan Jawa. Karena dia melihat sekelilingnya, wah, kok begini ya, adatnya kok ketat ya. Jadi begitu ketatnya perempuan itu umur 12 harus dipilih. Dan tidak boleh keluar rumah kalau tidak bersuami. Lalu suaminya pun ditentukan oleh bapak ibunya atau kakaknya. Terus sebagai istri pun dia tidak bebas, karena dia tulis surat-suratnya. Bisa saja suaminya datang satu hari, datang, ini istri baru saya, kasih kamar, pelihara dia baik. Nah itu dia tidak bisa menerima, tidak bisa menerima bahwa perempuan itu menjadi kelas 2 gara-gara adat. Tapi dia juga tahu posisi perempuan zaman itu, sehingga dia mengatakan, itu saya akan membantu perempuan Jawa dengan mendirikan sekolah, memberi dia pendidikan
supaya dia mandiri. Jadi itu cita-cita itu, membuat sekolah agar perempuan itu bisa mandiri sehingga tidak tercampakkan oleh adat. Karena kalau dia sudah dicerai ya sudah. Nah, karena dia pandai bahasa Belanda, maka dia terkenal. Jadi direktur pendidikan spesial datang dari Jakarta, dari Batavia, ke sana. Ya, dan juga anggota parlemen Belanda dari Belanda datang ke sana. Jadi itu singkat mengenai kenapa saya menulis buku ini. Tentunya ada desakan lain. Desakan lain itu adalah tadi buku pertama 105. Hanya baru tahun 2014 ada buku dengan jumlah surat yang lebih banyak, 160. Ada profesor Belanda namanya Jos Kote. Tapi saya bilang loh, kenapa orang Belanda yang nulis? Menerjemahkan ke bahasa Inggris kan? Baru dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Enggak, saya akan coba menerjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Itu dorongannya, Pak. Tapi sudah diwanti-wanti, awas Pak. Budaya baca Indonesia itu tipis. Jadi masyarakat Indonesia jarang baca buku. Dan karena jarang baca buku, maka juga jarang beli buku. Dan bukunya itu waktu itu sudah ditafsir kira-kira ada 1.400 halaman. 1.400 halaman. Jadi akan mahal. Untuk ukuran orang yang tidak sering baca mahal. Lebih baik beli kaset aja atau ambil musik jadi. Tapi saya pikir wah, kalau nggak ditulis nanti tidak ada orang Indonesia yang mengumpulkan tulisan sebanyak ini. Jadi ini 179 surat Kartini. Jadi itu buku pertama. 800 halaman benar-benar. Kemudian di buku kedua, karena saya tidak mau campur, adalah riwayat hidup Kartini. Nah, riwayat hidup Kartini pun hanya terdiri dari kumpulan komentar-komentar dari Belanda. Banyak komentar, kan? Banyak yang negatif juga. Karena zaman dulu kan zaman kolonial, masa zaman kolonial. Nah, waktu saya menulis biografi, tiba-tiba saya lihat, wah ini waktunya terlalu banyak. Karena bahan-bahan yang dicari itu harus dicari. Jadi saya mengutip saja. Jadi biografi Kartini itu hanya 2 orang yang menulis. Satu Pramudia Anantatur, yaitu bukunya adalah Panggil Aku Kartini Saja. Yang satu adalah dari wartawati, namanya Ibu Siti Sumandari Suroto. Nah, saya kutip dari bukunya dia karena Siti Sumandari Suroto masih bisa menginterview adiknya Kartini yang Kardina itu masih ada ya, masih ada. Tapi saya tambah dengan jadi namanya Kartini hidupnya, renungannya, jadi merenung. Yang tadi merenung itu bagaimana ketatnya ada, lalu cita-citanya membangun sekolah, gitu. Tapi tidak itu saja, cita-citanya banyak. Dan yang dan cita-citanya. Jadi Kartini hidupnya, renungannya dan cita-citanya. Halaman jadi kedua. Tapi kalau hanya Kartini saja, harus cari relevansinya dengan keadaan sekarang. Kartini itu sudah dianggap sebagai ikon dari emansipasi. Jadi saya melihat keadaan kesetaraan gender. Meskipun saya ubah sedikit Bu, karena
dari pemerintah, dari BPS, Iya. itu namanya bukan kesalahan gender, tapi ketimpangan gender. Terlalu anu. Saya bilang bahwa saya hati-hati aja deh, jangan tapi kesetaraan gender. Saya laki-laki nulis buku gender, jadi saya harus hati-hati. Nanti saya dilempar batu sama laki-laki saya. Karena banyak teman laki-laki saya tanya, Pak, kenapa Bapak nulis buku mengenai kesetaraan gender, memperjuangkan perempuan? Ya itu tadi jawabannya banyak. Pertama kekaguman dengan Kartini. Ya. Kedua adalah bahwa orang Belanda yang mengumpulkan, kenapa enggak orang Indonesia, tokoh Indonesia. Yang ketiga adalah tadi bahwa dia salah satu tokoh emansipasi. Jadi itu mengenai buku. Terima kasih Prof. Nanti kita akan lebih jauh membahas tentang jilid 1, 2, dan 3 mengenai isinya. Dan bersyukur sekali ada Prof yang artinya yang memang concern dan prihatin ya dengan peduli dengan perjuangan Kartini gitu. Dan itu prihatinnya kenapa nggak orang Indonesia, kan nggak belum ada nih yang begitu. Terima kasih Prof. Baik, nanti kita akan lanjut membahas tentang isi buku dari jilid 1, 2, dan 3. Selanjutnya nanti kita akan lebih jauh menggali, ataupun kita akan bisa juga membahas tentang isi buku dari trilogi Perjuangan Kartini ini. Kembali kita ke podcast Yabi, bincang santai dengan Prof. Pardiman Djojonegoro, membahas tentang perjuangan Kartini, khususnya buku yang memang ditulis oleh Prof. Ada 3 jilid buku. Nah, untuk kesempatan ini Prof mungkin bisa menyampaikan masing-masing jilid. Jadi jilid 1 tentang surat-surat Kartini, tadi memang sudah disinggung latar belakangnya, tapi lebih intinya mungkin Prof itu. Kemudian jilid 2 tentang hidup, renungan, dan cita-citanya. Nah, yang ketiga sudah karena Kartini tokoh emansipasi begitu, bisa juga menjadi inspirasi untuk kaum muda yang sekarang tentang kesetaraan gender Indonesia, terutama di era ini generasi era yang sekarang ini gitu Gen Alpha dan Z gitu ya. Baik, terima kasih. Itu tadi sudah saya sebutkan. Baik. Bahwa sesungguhnya yang pertama adalah surat-surat Kartini, karena 2 tahun yang lalu Andre mulai mengajukan surat-surat Kartini ke UNESCO untuk diakui sebagai warisan dunia. Saya tergugah, kok ada orang Belanda yang bisa mengumpulkan 160 surat. Saya bilang sebagai orang Indonesia, saya harus juga membuat surat ya dong. Kan Belanda tadi, Pak Kote namanya, mengumpulkan surat-surat itu bahasa Belanda, diterjemahkan bahasa Inggris, lalu oleh Kompas diterjemahkan bahasa Indonesia. Jadi saya pikir, saya kumpulkan dari Belanda, bahasa Belanda, saya terjemahkan langsung bahasa Indonesia. Jadi itulah tujuan pertama saya. Tapi setelah saya lihat pustaka buku Kartini, maka sedikit sekali mengenai hidup Kartini, dan kebanyakan mengenai hidup Kartini komentar saja, komentar negatif banyak, tentunya karena itu zaman kolonial. Komentar lain misalnya yang sudah saya jawab dalam buku saya, Kartini tidak jujur karena tidak bilang bahwa dia punya 2 ibu tiri yang mengerat sama ibu sebenarnya. Kemudian Kartini dikritik terutama oleh emansipasi dari perempuan. Emansipasi itu kenapa mau kawin jadi istri keempat? Sedangkan dia pernah nulis saya tidak akan kawin. Itu saya jawab. Jadi
Kalau saya menulis biografi itu bisa membutuhkan 4 tahun, sedangkan target saya ini setahun sampai maksimum 2 tahun. Jadi saya kutip saja dari buku Siti Sumandari Suroto, sedangkan dari Pramudian Anantur saya tidak kutip. Jadi Pramudian Anantur membuat buku setengah biografi, namanya Panggil Aku Kartini Saja. Itu dalam surat Kartini ada pasal itu. Karena orang Belanda tanya, kalau kami menulis surat kepada Anda, bagaimana titelnya, title-nya? Ya, karena orang Belanda itu sangat ketat dalam menulis surat, harus pakai title. Jadi kalau kepada orang laki-laki saya yang terhormat, Tuhan yang dilahirkan dengan hormat, begitu. Wajib-wajib itu begitu. Betul. Saya itu mereka bukan perempuan pada proyek ibu ya putri lah, putri yang dilahirkan dengan hormat proyek ini. Jadi ketat. Jadi tanya ada di Indonesia di mana? Kartini sebut Panggil Aku Kartini Saja. Tapi ini hebatnya bapaknya. Bapaknya beri dia buku bahasa Belanda semua, nggak ada buku bahasa Indonesia. Melayu belum ada waktu itu, Melayu itu masih Melayu kasar. Nah, lalu dia belajar sendiri bahasa Belanda. Nah, dia baca buku-buku emansipasi Belanda zaman itu. Jadi di sana dia otodidak, itu sendiri, didak itu mendidik, jadi pendidik sendiri bahasa, menulis, dan ilmu-ilmu emansipasi. Tapi dia aktif. Jadi waktu ada dari Den Haag, dari Belanda itu, kita akan mengadakan pameran karya wanita. Itu jatuh ke Kartini juga, langsung dia bantu. Jadi dia sudah aktif. Dan kehebatannya itu terjadi juga masih umur 16. Dia sudah bikin satu observasi mengenai perkawinan suku Koja di Semarang. Dan itu artikel itu diterima oleh perpustakaan Belanda. Coba zaman itu orang perempuan tidak boleh nulis. Jadi tidak akan kalau tidak bapaknya yang ini adalah tulisan saya, kata bapaknya Bupati, jadi diterima. Tapi sebenarnya tulisan saya itu umur 16. Umur 19 tadi membantu pameran Expo karya wanita. Jadi ini Expo-nya orang Belanda, tapi membantu adalah wanita Indonesia. Nah, coba di zaman kolonial perempuan membantu itu sudah satu yang hebat lah. Dia sudah bikin satu observasi mengenai perkawinan suku Koja di Semarang. Dan itu artikel itu diterima oleh perpustakaan Belanda. Coba zaman itu orang perempuan tidak boleh nulis. Jadi tidak akan kalau tidak bapaknya yang ini adalah tulisan saya, kata bapaknya Bupati, jadi diterima. Tapi sebenarnya tulisan saya itu umur 16. Umur 19 tadi membantu pameran Expo karya wanita. Jadi ini Expo-nya orang Belanda, tapi membantu adalah wanita Indonesia. Nah, coba di zaman kolonial perempuan membantu itu sudah satu yang hebat lah. Nah, pada waktu umur 20 dia sudah mengerti mengenai bakatnya. Kartini bilang, saya akan pakai bakat saya untuk meneruskan cita-cita saya, mensosialisasikan renungan saya dan cita-cita saya. Itu sangat iklan ya. Lalu untuk minta
sahabat pena. Dia namanya Ibu Stella atau Nona Stella C. Handelar. Jadi surat pertama yang Kartini tulis kepada Stella C. Handelar. Itu dia ada teman Belanda, perempuan Belanda, ada 2 perempuan Belanda yang dianggap sebagai ibunya. Kemudian ada profesor dan lainnya yang datang dulu. Itu menjadi menjadi teman pena, sahabat. Maksudnya adonan itu dalam bedah buku saya selalu bacakan kepada para surat pertama dari kepada di mana dia menggebu-gebu. Surat pertama itu tahun 1900. Biasanya itu kan sudah buku sudah 100 orang gitu ya, dapat 3 orang penonton penonton. Jadi di sini Kartini menggebu-gebu. Biasanya ibu yang baca. Boleh Pak. Bisa sampai ya. Dan perjuangannya yang pelan-pelan aja Bu ya, tapi menggebu-gebu. Jadi sihat aja, karena sampai sini aja. Atau sampai sini. Ini 1 menit, 2 menit lah. Coba pelan-pelan aja Bu. Nanti bisa diteruskan. Oke, saya mulai. Surat dari kepada Nona Eha Zihandela. Ya, atau Stella namanya, Stella Zihandela. Oke, Nona Stella Zihandela. Jepara 25 Mei 1899. Saya ingin sekali berkenalan dengan seorang gadis modern, gadis yang bersemangat, yang berdiri sendiri, yang memiliki simpati penuh, yang menempuh jalan hidupnya dengan langkah cepat. Kalimat ini terkenal Bu. Saya ingin coba. Oke. Di atas. Ulang ya Pak. Boleh ulang. Ya. Saya ingin sekali berkenalan dengan seorang gadis modern, gadis yang bersemangat, yang berdiri sendiri, yang memiliki simpati penuh, yang menempuh jalan hidupnya dengan langkah cepat, tegap, ceria, dan gembira, penuh semangat dan perasaan hangat. Gadis yang selalu bekerja tidak hanya untuk kebaikan dan kebahagiaan dirinya sendiri saja, tetapi juga berjuang untuk masyarakat yang luas, bekerja demi untuk kebaikan banyak sesama manusia. Perasaan saya menggelora, membara akan zaman baru, dan ya, bolehlah saya mengatakan bahwa sejauh menyangkut pikiran dan perasaan, saya tidak ikut menghayati zaman Hindia ini, tetapi saya hidup sepenuhnya sejaman dengan saudara-saudara perempuan saya yang berkulit putih yang maju di barat nan jauh. Dan sekiranya saja undang-undang di negeri saya mengizinkannya, tidak ada yang lebih saya inginkan dan perbuat selain menyerahkan diri saya sepenuhnya untuk pekerjaan dan perjuangan perempuan baru seperti di Eropa. Tetapi tradisi yang sudah berabad-abad, bagaimanapun juga tidak bisa diubah begitu saja, membuat kami terbelenggu dalam cengkeramannya yang kuat. Suatu hari, ya tentulah, cengkeraman itu akan melepaskan kami. Tetapi saat-saat seperti itu masih jauh lagi dari kami, sungguh tidak terhingga jauhnya. Oke, ganti ya Bu, gimana nih? Pelan-pelan aja Bu, tapi keras. Masa itu pasti datang. Saya yakin akan itu.
tetapi baru 3 atau 4 generasi setelah kami. Oh, Nona tidak tahu bagaimana rasanya dengan seluruh hati dan jiwa mencintai zaman muda, zaman baru, zaman milikmu, sementara kami masih terikat tangan dan kaki, dirantai dengan hukum, adat istiadat dan kebiasaan negeri kami, dan tidak mungkin bagi kami untuk melepaskan belenggu itu. Dan adat istiadat kebiasaan negeri kami sangat bertentangan dengan kebiasaan yang baru yang ingin saya lihat diperkenalkan ke dalam masyarakat kami. Siang dan malam saya merenungkan dan memikirkan cara untuk melepaskan diri dari kebiasaan dan adat istiadat yang ketat di negeri saya ini. Tetapi adat istiadat Timur Lama memang benar-benar kokoh dan kuat. Tetapi saya masih bisa melepaskannya, menghancurkannya, seandainya tidak adanya ikatan lain yang lebih kokoh dan lebih kuat daripada adat istiadat yang mengikat saya kepada dunia saya. Yakin cinta saya kepada mereka yang telah melahirkan saya, kepada mereka yang telah memberikan segalanya, ya semuanya. Bolehkah saya berhakkah saya mematahkan hati mereka yang sepanjang hidup saya tidak menunjukkan sesuatu yang lain daripada cinta dan kebiasaan, dan telah mengelilingi serta memelihara saya dengan penuh kesetiaan. Saya akan mematahkan hati mereka jika saya meneruskan keinginan saya dan melakukan apa yang saya dambakan, keinginan seluruh jiwa saya pada setiap denyut nadi dan setiap helaan nafas. Ya, terus satu kata. Bukan hanya suara-suara yang datang masuk dari luar saja, dari Eropa yang beradab dan terlahir kembali, itu yang datang masuk ke dalam hati saya, yang membuat saya menginginkan perubahan keadaan yang sekarang. Sudah sejak saya masih kanak-kanak, ketika kata emansipasi belum ada maknanya, belum ada artinya di telinga saya, dan tulisan-tulisan dan karangan yang membahasnya masih jauh di luar jangkauan saya. Timbullah dalam diri saya suatu keinginan yang berangsur-angsur tumbuh menjadi besar, yaitu keinginan untuk kebebasan dan kemerdekaan, berdiri sendiri. Keadaan di sekitar saya, baik di lingkungan langsung dan tidak langsung, yang mematahkan hati saya dan membuat saya menangis dengan kesedihan tak terhingga, telah membangunkan kembali keinginan itu. Jadi kelihatan surat pertama itu enggak ada menggebu-gebu. Iya. Dan kalau kita lihat meskipun terjemahan juga indah. Iya. Meskipun terjemahan indah, tapi kelihatan menggebu-gebunya beliau. Jadi karena memang dia pintar dan tadi sangat aktif, sehingga dia terkenal, sehingga menteri atau bukan menteri lah, direktur pendidikan itu memerlukan datang ke Jepara. Jepara itu daerah terkecil, karena stasiun kereta api itu 1 jam dari kota Jepara. Jadi stasiun kereta api tidak di Jepara. Nah, terus setelah ketemu dengan bukan ketemu, suratnya Stella itu tahun 1900, bulan Mei, bulan Agustus datang tuh Bapak Abendano dengan istrinya, namanya Rusa. Nah, mereka sangat kagum, ada perempuan coklat, gadis masih waktu itu umur 20 ya, 21. Itu mempunyai pikiran yang begitu luas dan humble dalam arti
saya hanya ingin membantu perempuan Jawa agar mereka mandiri dan membantunya dengan pendidikan. Mendirikan sekolah untuk perempuan. Karena waktu itu perempuan tidak boleh keluar rumah, bukan sekolah, keluar rumah aja nggak boleh untuk lagi sekolah. Sekolah pun harus gurunya perempuan. Nah itu dua-duanya sangat menyokong membantu gagasan ini, dan Kartini mulai bersuratan dengan Nyonya. Jadi paling banyak suratnya itu surat kepada Nyonya ini, karena dia anggap ibunya. Suratnya ke Pak Abenado dan Ibu Abenado. Setelah itu seorang asisten bupati, ya orang Belanda, kebetulan juga di seberang alun-alun rumahnya itu pandai melukis. Jadi dia datang, itu waktu di pinggir membantu. Nah waktu itu Kartini sudah mulai mengiring adik-adiknya. Jadi Kartini itu dari istri pertama yang biasa, orang biasa. Lalu yang kedua namanya, dia ada 3 serangkai. Yang kedua adalah Rukmini, itu anak daripada istri Ningrat. Lalu yang ketiga Kartina, itu adiknya Kartini. Lalu kakaknya Kartini dari istri yang pertama itu Sosrobato. Ya, jadi tapi dia pegang 3 orang ini, lalu dia bilang pokoknya kita tidak dipegang adat. Karena waktu itu kakak adik pun, adiknya itu harus berjongkok jalan. Adatnya kuat. Jadi adik saja sudah jalan keluar. Harusnya mbak sambil berbicara. Jadi ketat sekali. Saya bilang enggak ada. Pokoknya ikut Perancis, egalite, sama, liberty, kebebasan, fraternity, persaudaraan. Jadi 3 saudara namanya, Kartini, Rukmini, dan Kartina. Jadi itu kemudian Kartini kegiatannya juga lain, adalah dia mensosialisasikan, membimbing kerajinan Jepara, menjadi terkenal kerajinan Jepara. Kemudian tapi itu Kartini cita-citanya tidak mulus. Ini di sini kelihatan dari sesuatu. Yang pertama tidak mulusnya begini. Begitu Abenado pulang ke Batavia, dia bikin peredaran kepada seluruh bupati. Pemerintah akan bangun perempuan, sekolah perempuan berasrama. Minta pendapat. Hampir semuanya jadi sudah coba Kartini dibantu sama menterinya, direkturnya, tapi ditolak. Jadi nggak putus. Jadi Kartini bilang, oke, kalau itu saya cari kamar di kabupaten, mengumpulkan anak-anak kecil-kecil. Nah, tapi dia bilang waktu itu guru dianggap oleh Kartini hebat. Jadi saya harus belajar jadi guru. Gitu. Saya tidak bisa begini saja. Jadi dia minta beasiswa. Itu minta beasiswa sampai 3 tahun. Sampai harus seorang anggota parlemen Belanda yang membantu dia di parlemen. Jadi dari seorang gadis di desa di Jepara itu harus ke parlemen Belanda dan akhirnya diterima dapat. Nah, tidak manusia lagi. Surat beasiswa itu masuk sehari setelah pinangan dari Bupati Rembang. Jadi waktu itu Kartini menerima pinangan Bupati Rembang. Jadi terlambat 1 hari. Jadi tidak mulus lagi dia. Jadi ada drama sedikit. Drama yang terakhir yaitu beliau
meninggal pada umur 25. Jadi masih sangat muda lah itu. Ya. Nah, jadi surat-suratnya itu salah satu yang tidak diteruskan oleh sejarawan Indonesia adalah surat-suratnya itu juga menyinggung keperluan nasionalisme. Jadi waktu itu tidak, Indonesia belum ada, Bung Karno belum ada, tapi Kartini sudah memikirkan bagaimana itu kebangsaan, namanya kebangsaan bukan nasionalisme. Jadi sini nanti kalau ada buku sejarah baru, misalnya Kartini harus masuk. Jadi Budi jauh dari Budi Utomo. Budi Utomo kan 1908, ini 1900 surat pertama, 1904 surat kedua. Ya, jadi itu pokoknya karyanya dia itu semua tertulisnya. Nah, ini kelebihan Kartini. Meskipun dia dikritik oleh ya para peneliti, tapi menurut saya kritiknya bukan ke Kartini, kritiknya kepada panitia pahlawan nasional. Karena kritiknya bilang, kenapa Kartini? Banyak perempuan Indonesia yang hebat. Nah, kan bukan salahnya Kartini, dia salah satu perempuan Indonesia yang hebat, salah satu. Tapi yang pertama menjadi pahlawan nasional oleh Bung Karno tahun 64 ya Kartini itu. Tapi sekarang kalau salah ada 12 perempuan. Nah, itu kurang. Itu harus mendesak kepada panitia pahlawan nasional. Coba yang banyak 24, sedangkan yang laki-laki 190. Kan ikut berjuang ya. Jadi mungkin yayasan juga ikut mendorong. Jadi itulah karya Kartini yang banyak, gitu. Dan tidak mulus. Lalu dalam riwayat hidupnya itu dia kadang yang mendirikan sekolah, kepingin jadi guru, menerima pinangan daripada itu. Nah, itu begini, waktu dia muda guru pertama kali, beberapa kali dia bilang, ini kan tidak adil. Kenapa kita perempuan manusia nomor 2? Ya suaminya kita baru tahunya setelah tahu. Dan waktu tengah perkawinan kita pun bisa disisihkan, dicampakkan. Ya. Jadi tapi perjuangan dia, saya ulangi tadi, humble, bahwa dia membantu, tidak melawan. Ada ya, orang Jawa ada kuat, jadi Kartini terpaksa itu. Nah, kemudian salah satu kritik juga dari orang Belanda itu, tapi karena ini mungkin karena di Belanda itu masih juga ada strata-strata, dan di Belanda waktu itu juga perkawinan yang satu, monogami. Sedangkan Jawa poligami. Nah, itulah waktu itu seorang penulis Belanda mengatakan Kartini tidak jujur karena dia tidak cerita mengenai 2 ibu. Dan setelah saya kumpulkan semua surat, ternyata penulis itu tidak membaca semua, karena waktu itu surat yang terkumpul hanya 105, dan itu pun dipotong, disensor separuh dari 200 halaman oleh Abedanol. Jadi si orang Belanda tidak ngerti bahwa ada surat yang dipotong itu. Dan pertanyaan itu kedua kalinya oleh penterjemah. Tahu penterjemah yang pertama itu bukan orang Indonesia. Yang pertama adalah orang Melayu, 4 dosen Melayu yang kebetulan belajar di Leiden, menerjemahkan 105 itu. Sehingga bukan 190 ada. Mereka menanyakan, ini bagaimana ya kalau ada 2 ibu? Yang mengerti ada Jawa sih nggak mempersoalkan, karena ya di Indonesia
Ya biasa lah, biasa itu ya. Malah Kartini nulis ini itu di Kesultanan Solo ada pameran yang usianya 27 di dalam satu istana ini. Pangeran ada. Iya. Waktu saya ke Bandung itu seorang mengatakan saya punya 53 ibu. Tidak ada di sini suratnya, tidak ada di mana. Jadi di Indonesia biasa. Iya. Tapi penulis Belanda itu jiwanya masih jiwa Belanda, jadi mengkritik. Iya. Nah, ternyata surat itu ada dan saya tulis. Dalam surat itu dia tulis bahwa saya sungguh hidup dalam neraka. Iya. Karena saya punya 2 ibu. Ibu saya yang adalah waktu bapak masih berjodoh. Iya. Tapi waktu bapak menjadi bupati diharuskan kawin dengan Ningrat. Itu. Nah, yang ibu Ningrat di gedung depan dan ibu betulnya di belakang. Iya. Dan ditulis Bu. Dan dia tidak lebih dari seorang pelayan. Karena masyarakat biasa, rakyat biasa. Di Indonesia biasa itu. Iya. Ya, tapi kan orang Belanda mikirnya kok bisa ibunya Dibedakan ya. dan kenapa kok Kartini bisa di atas? Kan Kartini jadi yang anak sulung yang kedua. Iya. Ya dari segi umur. Ya, tapi tetap meskipun dari istrinya ibu tiri, Iya. ibu-ibu yang pertama tetap dijadikan Raden Ayu, tetap menjadi Raden Aceh. Iya. Ya, dianggap anaknya bupati. Dan itu nggak ngerti orang Belanda, dan dia kritik. Iya. Nah, kritik itu saya baca salah satu tulisan peneliti Indonesia diteruskan oleh peneliti Indonesia. Tapi mungkin ada sedikit negatif, yaitu bahwa anaknya sendiri nggak bisa pintar. Mungkin karena dia berhenti saja bahwa ini adalah anak jaga titik. Saya baca apa yang dimaksudnya, kemungkinan tadi bahwa anaknya sendiri itu nggak bisa pintar. Ya ini, tidak ada kritik-kritik terhadap Kartini. Yang kedua kritiknya itu adalah dia menggebu-gebu menulis mengenai tidak mau kawin. Tapi karena tadi kalau begini, kalau perempuan itu tidak bisa mengenal suaminya dulu, karena dia bisa cinta. Jadi kalau begitu saya tidak bisa kawin. Jadi harkat normal manusia itu Kartini tahu, tapi adatnya tidak tahu gitu. Jadi Kartini bilang saya tidak mau kawin, 2 kali dia nulis gitu. Tapi waktu ada pinangan dari Bupati Rembang ya 15 tahun lebih, dan sudah saya istrinya sudah 3 tapi 2 meninggal, jadi tinggal 1, anaknya 7. Ya Kartini waktu ini menerima begini dengan syarat. Nah ini yang banyak nggak tahu. Syaratnya pertama adalah bahwa dia itu ingin membahagiakan bapak ibunya. Karena dia ada Jawa, kalau perempuan sudah tua, sudah umur 20 dia kawin, itu aib. Iya. Itu aib. Jadi dia ingin supaya bapaknya tidak aib. Bapak ibunya, oke saya terima. Tapi saya tidak mau pakai pakaian pengantin. Saya tidak mau mencium kaki suami. Saya minta 7 anaknya jadi anak saya. Coba aneh, kalau Belanda aneh, tapi untuk orang Indonesia biasa. Iya. Gitu. Kemudian dia dapat beasiswa kedua, yaitu belajar di Belanda. Di Batavia. Di Belanda kan tadi telat katanya 1 hari. Ini dia minta izin supaya boleh diizin. Jadi semua diizinkan oleh Bupati Rembang. Malahan waktu mereka sudah kawin, Bupati Rembang banyak membantu malah. Jadi cocok lah begitu. Iya. Tapi orang Belanda
dan banyak aktivis Indonesia yang mengkritik, oh kenapa kamu tahu itu. Tapi itu lah jawabannya. Ya. Jadi itu beberapa kritikan yang saya kumpulkan. Terus kritik keempat adalah, jadi dia berbuku terus 3 tahun suratnya itu isinya bagaimana ke Belanda. Tapi dia buru-buru. Dan satu hari tanpa diumumkan, Abendano spesial datang ke Jepara, bilang, ayo rasanya kita ikut ke pantai. Ada suatu pantai namanya Scheveningen itu pantai di Belanda terkenal. Jadi oleh karena ini dinamakan juga. Terus saya bicara, setelah bicara Kartini mengumumkan saya tidak jadi ke Belanda. Waduh, ribut. Malah penulis Siti Sumandari itu bilang, ini silakan boleh Abendano, tidak benar Abendano. Tapi waktu saya baca surat-surat semuanya, maka terbalik. Abendano dan Rosa dari sini itu membantu Kartini untuk belajar, tapi tidak setuju kalau belajar di Belanda. Jadi Abendano bilang, itu di Belanda itu masih berlaku sifat kolonial, yaitu merendahkan bukan orang Indonesia. Jadi kan waktu kolonial itu orang Indonesia nggak boleh bahasa Belanda, Bu. Karena itu tidak pantas. Lanjut kok bicara Belanda, termasuk apalagi perempuan. Jadi di Belanda masih itu apa namanya, kelas 2 lah, perempuan juga, meskipun sudah ada emansipasi. Tapi yang menggerakkan Kartini untuk tidak sekolah adalah yang kedua, dari bahwa kamu selama 4 tahun akan kehilangan pengikut. Karena waktu itu kan tidak ada internet. Jadi kalau orang pergi ya sudah, nggak ada yang koran kan sedikit juga. Nah itu yang bilang, kalau gitu saya mulai lagi. Itu salah satu jawaban atas kritik kenapa dia mengundurkan diri. Baik Pak, nanti kita lanjut kembali ke mengenai itu. Jadi nggak jadi sekolah ke Belanda tuh ya, walaupun ada beasiswa ya Pak. Baik, terima kasih. Ya, nanti bisa dipotong-potong podcast dan kita langsung ke Y3 yang terakhir. Oke, dibuka dulu ya, ditutup dulu terus dibuka, maksudnya untuk oh iya, kan bisa dipotong-potong. Ya, bisa dibagi waktunya biar lama. Oke. Ya. Baik, kita kembali perbincangan kita mengenai perjuangan Kartini. Tadi sudah disampaikan bahwa Kartini mendapatkan beasiswa untuk belajar ke Belanda, namun memang keinginan Kartini juga yang tidak melanjutkan untuk ambil beasiswa itu ya Prof, itu maksudnya ya. Baik, kita akan lanjut ke jilid 2, nanti nyambung ke jilid 3, yaitu bagaimana perjuangan Kartini, emansipasi Kartini di era yang sekarang, yaitu kesetaraan gender di Indonesia. Baik, Prof, kita lanjut. Terima kasih. Jadi waktu saya menulis jilid 1 mengenai surat-surat, jilid kedua mengenai bahas hidup, renungannya dan cita-citanya, maka tidak terlepas pemikiran saya itu Kartini itu adalah ikon, adalah pengenang, ikon atau tokoh emansipasi Jawa, emansipasi Indonesia, tetapi juga sudah internasional. Beliau meninggal 2004, ya, 2005 ya. Tapi tahun 28 ada buku di mana ada kata pengantar dari istri Presiden Amerika, dari Eleanor Roosevelt. Ya, itu tahun 2008 sudah internasional ya. Sebelum tahun 2008 pun bukunya diterjemahkan bahasa Belanda,
Itu dalam bahasa Belanda, bahkan bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Jepang, bahasa Prancis, masuk di UNESCO juga. Jadi sudah terkenal ya ikon. Jadi saya pikir kita bukunya harus punya relevansi. Hanya ada ikatan dengan zaman sekarang. Dan ikatan dengan zaman dulu adalah dia tokoh emansipasi. Tapi zaman sekarang, zaman kemerdekaan, maka kesetaraan gender. Jadi saya cari buku-buku mengenai kesetaraan gender. Nah, yang saya perhatikan pertama adalah kalau dari luar negeri maupun dari Indonesia, pemerintah itu dipakai kata-kata ketimpangan gender. Wah, saya rada gak enak ya, tadi saya bilang masa ketimpangan gender. Jadi lebih saya agak netral, agak positif lah, jadi kesetaraan. Nah, mengukurnya gimana? Nah, mengukurnya itu adalah beberapa ukuran. Itu yang pertama lah UNDP sendiri. Jadi Indonesia itu angka 87 dari 160 negara. Kemudian Indonesia itu ya maju terus, tetapi masih separuh. Lalu kriterianya adalah kalau menurut BPS, pertama ekonomi, kedua pendidikan, ketiga partisipasi dalam politik jadi anggota dewan. Tapi saya membuat 8 poin. Jadi dalam tiga, saya sebagai peneliti membagi kesetaraan gender 8 poin. Yang pertama adalah partisipasi dalam ekonomi. Jadi perempuan itu yang kerja itu hanya 50%, laki-laki kerja 90%. Kan berarti yang miskin perempuan. Ya. Yang kedua, gaji perempuan dan laki-laki secara umum kan itu perempuan yang 70% dari laki-laki. Saya masih ingat sebagai pegawai negeri tahun 80 itu gaji pegawai negeri perempuan juga masih 90%. Zaman itu masih, sekarang sudah sama. Nah, jadi ada perbedaan dalam ekonomi. Dan perempuan itu 50% dari penduduk Indonesia. Jadi kalau dia tingkat ekonominya dinaikkan, ada dapat pekerjaan, dapat gaji yang bagus, maka kesejahteraan juga naik. Kan begitu. Itu satu. Tapi banyak poin ya. Yang kedua adalah ke pelayanan kesehatan. Di pelayanan kesehatan sekarang di kota-kota banyak rumah sakit, tapi jangan kota lebih datang ke desa. Dan statistik Indonesia mengenai kematian ibu dan anak itu tinggi. Nah itu solusinya apa? Itu harus diperjuangkan. Ketiga adalah pendidikan. Di pendidikan itu agak bagus lah karena jumlah perempuan dan laki-laki sudah sama. Tapi pemilihan itu masih belum sama. Jadi perempuan itu masih ya cari biologi adalah buat seperti Ibu Sri Mulyani itu jadi ahli Yang keempat adalah ini yang tadi saya sebut, patriarki. Patriarki itu budaya laki-laki yang ribuan tahun di dunia. Jadi memang tidak bisa dilawan budaya. Tapi budaya patriarki itu meresap ke semua sosial dan kehidupan manusia. Jadi waktu saya tulis semua, saya pikir saya laki-laki kan, tadi sudah saya sebut, masa saya kayak budaya patriarki nanti marah itu. Laki-laki, teman laki-laki, jadi lempar batu saya. Jadi saya ganti dengan stereotype. Jadi kebiasaan. Jadi tidak agak lembut lah kebiasaan. Tapi meresap di mana-mana loh Bu. Iya. Ya, meresapnya misalnya
di rumah tangga lagu desa, wah enggak nak, duk kalau besar jaga, duk, udahlah kamu kawin aja, biar suami kamu yang jadi kepala keluarga. Sekarang kepala keluarga perempuan Bu sudah naik sampai hampir 16%. Tapi peraturan budaya masih laki-laki. Jadi kalau perempuan tidak bisa sertifikat sawah, Iya. harus kepada itu. Di pendidikan juga gitu. Dia kawin selesai umur 16 dia sudah bebas. Dia masuk sekolah ditolak sama sekolahnya. Karena kalau sekolah SD kan harus SMP harus 12 tahun. Dia udah 17 tahun. Jadi ya itu masih patriarki. Nah itulah banyak lah kecil-kecil. Waktu saya Kementerian Perempuan, di sana dilaporkan ada 400 peraturan daerah yang masih bias kepada laki-laki. Naik pangkat laki-laki dulu, ini laki-laki dulu. Nah ini jadi tujuan buku saya antara lain bagaimana persoalan 8 poin itu diketahui generasi muda dan mereka mau menjadi aktivis. Kelima adalah partisipasi dalam politik, yaitu dari luar negeri itu. Nah, Indonesia sekarang turun 21%, tapi aktivis-aktivis berat mendesak pemerintah. Kan saya bilang, kamu harus meneliti kenapa. Jadi di partai politik pun belum sadar bahwa perempuan harus masuk. Sebaliknya dari pihak perempuan juga belum sadar bahwa dia harus masuk. Ditambah dengan kalau di partai politik itu kalau rapat itu sampai jam 12 malam. Jadi perempuan malas ngapain. Nah inilah. Jadi semua itu problem yang harus itu nomor 6. Nomor 6 adalah ini perkuatan perempuan, perempuan Kementerian Perempuan ya, harus diperkuatlah, jangan hanya pajangan aja. Yang ketujuh zaman modern, yaitu perlindungan ibu dan anak. Nomor 8 adalah sekarang bebas kemana-mana, jadi malah perempuan gampang diganggu, pikiran itu gampang diganggu. Ya itu. Jadi 8 saya katakan mungkin kurang, terserah kalau ada pendidik lain silakan. Nah, yang 8 poin itu banyak persoalan ibu di dalam. Oke, jadi itu tujuan dari yang ketiga itu ada relevansi dan agar sekarang kaula muda itu mau menjadi aktivis dan juga agar supaya yang besar begitu, yang luas, dampaknya juga luas, itu dibagi menjadi yang gampang. Karena kemarin saya di podcast lain itu kebetulan ininya ibu dan anak, dia mengguru setengah jam ibu anak aja. Gak apa-apa, gak salah. Tapi maksud saya kalau saya kan bagi 8. Kalau dia ahlinya ibu dan anak ya sudah. Kalau dia ahlinya ekonomi ya bagaimana. Itulah. Jadi tujuan saya itu bagaimana aktivis lebih banyak dan supaya ada. Nah ini prinsipnya itu Bu, kesetaraan gender kalau menurut saya prinsip itu keadilan. Jadi dua-duanya makhluk Tuhan dan 50% jadi betul. Nah dua-duanya harus diberi kesempatan yang sama. Tapi karena patriarki laki-laki tidak ada. Jadi itulah buku saya 1, 2, dan 3. Nah, silakan. Kalau ada komentar supaya podcastnya ibu-ibu. Iya, mungkin saya pengen tanya nih Prof. Ini kan kami ini sampai terkagum-kagum ya, lihat buku ini 3 tebel banget gitu ya. Terus ini pasti upayanya luar biasa ya Prof ya. Cuma begini Prof, kalau misalnya ya
Ini untuk terutama anak-anak muda lah, Prof, supaya lebih memahami pemikiran Ibu Kartini yang kemudian dianalisis dan sudah dijadikan begini bagusnya oleh Prof ya. Ini mendingan baca yang mana dulu ini, Prof? Baca yang mana dulu nih, jilid 1 dan 3? Kalau saya usulkan baca yang kedua dulu. Kenapa? Banyak orang tidak tahu Kartini. Banyak iya. Siapa itu? Dan melihatnya ke pahlawan nasional yang dari seginya masing-masing. Jadi kebetulan teman saya banyak orang Sunda, marah dia sama saya. Kenapa yang Kartini? Kenapa di Indonesia Kenapa yang di Padang itu ada 2 tokoh? Kenapa yang Maramis di London tidak? Itu. Jadi apa namanya, C2 itu bahwa dia itu dianugerahi Tuhan, satu kepintaran, kedua adalah bapaknya yang memberi kesempatannya. Tapi dari Kartini sendiri, dia sadar dia pintar, tapi dia tulis, saya ingin mempergunakan kepintaran saya itu untuk kemaslahatan yang banyak. Itu. Jadi di dua-dua itu. Saya dari 2 nanti bisa masuk ke sini. Dan lalu saya ya, karena mestinya bukan saya, mestinya inilah pendidikan atau siapa. Jadi misalnya di sekolah ada baca Kartini, diambil beberapa surat dibacakan supaya anak-anak itu sadar. Tapi bukan saya, itu saya nggak penulis. Sekarang tahunya di sekolah kalau hari Kartini pakai kebaya. Tapi nggak tahu artinya makna dan sejarahnya yang nggak disampaikan. Meskipun Kartini sudah hebat tuh, itu satu-satunya tokoh nasional yang dirayakan hari lahir, tidak ada yang lain. Iya. Bung Karno pun nggak ada hari Bung Karno. Ini kan hampir di semua sekolah dirayakan. Ya. Jadi itu yang kedua. Yang kedua ya. Ya, didukkan. Iya. Baik. Dan mungkin ada harapan ataupun mungkin ada saran untuk kesan-kesan untuk generasi yang sekarang kok. Harapan saya adalah dalam rangka kesetaraan gender. Karena kesetaraan gender itu akan banyak membantu kita menuju Indonesia emas. Karena satu grup rakyat Indonesia 50% itu kan bisa naik SDM-nya, bisa naik gajinya, karena dia bekerja. Tapi untuk bekerja dia harus sekolah dulu, nah itu banyak halangannya. Jadi harapan saya itu dengan buku ini banyak orang peduli atau menjadi peduli kepada kesetaraan gender dan berusaha untuk menuju keadilan itu, bahwa 2 grup manusia, makhluk manusia yang mestinya sama, yang 50% loh, ini orang nggak sadar, 50% dianggap biasa. Enggak, orang Jawa bilangnya teman belakang, ya biarlah ya itu, supaya itu bisa berkurang dan kita naik kesetaraan gender. Dan Yayasan dia ini, ABB ini juga dalam programnya ikut membantu salah satu, entah di kesehatan atau di mana. Dan Kartini waktu muda juga udah berpikir, artinya perjuangan dia bukan untuk diri sendiri ya kok. Artinya perjuangannya bagaimana memajukan wanita, kan gitu ya, wanita Indonesia. Kita membantu perempuan Jawa waktu itu yang dikungkung oleh adat sehingga tidak berkembang, malah menjadi manusia kelas 2. Artinya walaupun udah modern pola pikirnya, tetap adat istiadat itu dia junjung tinggi juga gitu. Ya, bukan asal istiadat saja Bu, peraturan tadi masa kepala keluarga nggak bisa punya tanah. Gimana baginya kepada anaknya? Iya. Baik, ya. Kita rasanya sudah cukup banyak dan artinya wawasan kita bertambah, sudah terbuka bagaimana
itu perjuangan Kartini untuk memajukan kaum muda di Indonesia khususnya, dan Kartini perjuangannya diakui secara internasional gitu. Nah ini artinya perjuangan Kartini ini juga yang membuka bagaimana kemajuan wanita Indonesia sekarang ya Prof gitu. Dan juga bahwa wanita dengan kesempatan yang ada paling tidak bisa mengembangkan diri untuk bagaimana kesetaraan gender tadi, untuk kita lebih, artinya wanita ini agak lebih maju lagi gitu. Nah, jadi kesempatan-kesempatan yang ada perlu juga kita manfaatkan gitu. Ya. Kalau lihat sekarang di parlemen itu juga masih sedikit kan gitu. Iya, tapi kan tadi kalau aktivis menyalahkan pemerintah, kalau bilang kebetulan dari perempuan juga harus tingkat. Iya, perempuannya sendiri juga harus menyadari ya bahwa harusnya masuk. Baik, rasanya ingin terus kita membersamai kebersamaan kita dengan Prof, tapi waktu juga yang memang harus kita akhiri. Mungkin mohon izin nanti kesempatan lain kita bisa ngobrol lagi ya Prof, mungkin dengan bahasan yang lain gitu. Kalau kita tahu juga lebih baik dengan aktivis-aktivis atau calon aktivis Bu. Kalau ini kan hanya 2 orang ya, dapat nilai tambah. Kalau ada 100 orang kan bisa. Iya. Berkenan ya Prof ya, izin. Kita bikin. Iya, akan kami pikirkan dan kami programkan Prof. Sekali lagi terima kasih Prof kesempatannya. Saya senang sekali. Terima kasih Prof. Baik, rasanya ingin terus bersama Prof membahas tentang bagaimana perjuangan Kartini, tapi juga waktu yang membatasi. Dan terima kasih Prof sudah memberikan begitu banyak pengalaman dan wawasan kepada kami, dan juga semoga bermanfaat pertemuan kita. Dan kami sampaikan bahwa terima kasih sekali lagi kepada Prof, kepada seluruh pendukung acara, dan mungkin kita akan nanti bertemu di lain kesempatan dalam acara yang sama, podcast Yabi. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa saksikan episode-episode podcast Yabi yang selanjutnya, dan kami akan membawakan topik-topik yang tentunya sangat menginspirasi. Terima kasih, sampai jumpa.